Halo kamu yang baik hati, selamat datang di channel Mari. Ini adalah pembacaan untuk dunia asmara dari tertanggal 1 hingga 10 bulan Maret 2023 bagi Sun Moon Rising Venus yang berada di Sagittarius. Namun sebelum Mari memulai pembacaan ini, wajib Mari ingatkan bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Sagittarius saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energi yang terbolak-balik. Maka dari itu dibutuhkan kebijaksanaan dalam menyikapi apa yang kamu dengarkan di sini ya. Oke, baik. Langsung saja, situasi yang akan dihadapi Sagittarius bersama dengan pasangan adalah ini pembacaan untuk couple, bukan untuk single ya. Oke, baik. Oke, di situ ada Six of Swords. Kemudian di situ ada King of Pentacles. Dan kemudian ya. Baik ya, ini Sagittarius ya. Ini pasangan Sagittarius. Ada kartu The Hermit di situ. Kemudian ada kartu dari Eight of Pentacles di situ. Dan kemudian ada kartu dari Strength di situ. Kemudian di sini ada energi dari Nine of Swords. Kemudian di situ ada energi. Oke, baik ya. Jadi ini bisa kayak yang aku meninggalkan Sagittarius ini ya, ini untuk yang terbaik bagi kami berdua. Kayaknya itu menjadi sugesti-sugesti, pemikiran-pemikiran bagi dari pasangannya Sagittarius ini gitu ya. Jadi yang kayak kalau aku menjauhkan diri dari Sagittarius, ini sebenarnya sudah yang paling benar, sudah yang paling tepat kayak gitu ya. Mungkin ya paling benar, paling tepat untuk kehidupan pribadi ya masing-masing. Nah, di sana misalnya apalagi kalau ternyata ini adalah hubungan Sagittarius yang sedang berbagi hati gitu ya. Jadi bisa saja si pasangannya Sagittarius ini meninggalkan Sagittarius biar Sagittariusnya gitu ya, atau berjarak dari Sagittarius biar Sagittariusnya kembali membenahi hubungan rumah tangga dia dengan suaminya kah, dengan istrinya kah kayak gitu ya, atau ya paling sedikit dengan pacarnya gitu ya. Aku ini kan orang ketiga nih gitu. Ya udah, aku membebaskan Sagittarius ya. Aku memberanikan aku hidup tanpa Sagittarius biar Sagittarius itu tuh sana pergi balik dia sama keluarganya gitu ya. Atau biar Sagittarius itu pergi balik gitu ya, atau kembali lagi untuk membangun apa yang ingin dia bangun dengan orang lain. Gitu ya. Jadi kalau Mari lihat pasangan Sagittarius ini tuh dia berani ngambil sikap, dewasa untuk mengambil sikap gitu ya, dengan memilih keluar dari relationship ini. Walaupun mungkin di sini dia tuh nggak tahu ya, ketika tanpa Sagittarius bagaimana sih hidup dia ke depan. Mungkin dia ada rasa cemas, ada takut gitu ya, masuk dalam ketidakpastian. Walah, aku harus jalan sendiri. Walah, aku harus membuka lembaran hidup baru sendiri. Mungkin dia gentar di sana, mungkin dia takut di sana. Ada rasa cemas. Tapi aku harus brave. Aku harus brave, aku harus berani di sini. Aku harus percaya diri menjalani hidupku ini. Karena yang aku pilih ini tuh sudah yang paling tepat, sudah yang paling benar. Nah, seperti itu. Naik kedewasaan di sini. Nah, kayak gitu ya. Naik kedewasaan. Jadi rasa-rasanya ketika dia melihat gitu ya. Dia mengulang gitu ya. Dia flashback ke belakang. Apa sih perjalanan yang sudah dia lalui dengan Sagittarius? Bagaimana sih perjalanan yang sudah dia lalui dengan Sagittarius? Nah, dari perjalanan ini dia akhirnya banyak dapat penemuan demi penemuan. Gitu ya. Apa penemuannya di sini? Oh, ada yang keliru di sini. Dari caraku bersikap. Gitu ya. Aku oleng di sini. Aku membiarkan ketidakbenaran terjadi di sini.
Aku bersikap konyol di sini. Nemu dia. Ada penemuan di situ. Gitu. Jadi banyak hal yang dia tahu gitu. Oh, terbuka satu-satu. Oh iya ya. Oh gini ya. Oh begitu ya. Maka ketika dia udah nemu, oh ini keliru, ini salah. Maka yang dia lakukan di situ tuh nampaknya bukan ngeblame dirinya dia, tapi baik, aku akan kali ini aku tuh akan bersikap lebih pantas lagi, bersikap harus lebih baik lagi. Tapi ya tadi ya, bersikap lebih baik ini tuh bilangnya aku harus jalan tanpa Sagittarius. Nah kayak gitu ya. Aku nggak bisa terus-menerus misalnya memajukan egoku, gitu ya, menghasrati laki orang misalnya gitu, menghasrati bini orang, atau bertahan dalam hubungan yang sebenarnya tidak, yang apa ya? Oh aku salah nih, berada dalam atau mempertahankan hubungan yang sebenarnya Sagittarius tidak ingin bersama dengan aku, gitu loh. Oh, aku yang selama ini mengunci diriku ke Sagittarius. Aku membiarkan kekacauan terjadi dalam hidupku. Ya, kekacauan ini disebabkan oleh Sagittarius, misalnya kayak gitu. Ngapain aku dengan orang yang tidak mau bertanggung jawab untuk aku, katakan gitu. Oh, baiklah. Gitu. Ya. Maka ya tadi, keluar atau berjarak dulu dengan Sagittarius ini. Karena memang kalau mari lihat kehadiran Sagittarius ya dalam relationship ini bisa tidak ada. Atau kalaupun Sagittarius ini ada dalam sebuah hubungan, boleh jadi kehadiran Sagittarius itu tuh justru semakin mengacaukan hubungan. Gitu. Ya. Mungkin Sagittarius di sini telah berselingkuh dengan orang lain. Atau bisa saja memang ternyata Sagittarius dalam hubungan ini hanya ajas manfaat, dapat uang aja dari si pasangan. Gitu. Jadi kalau mari bilang ini kayak energi Sagittarius sebenarnya tidak memikirkan tentang masa depan relationship ini. Kalau dia masih ada dalam hubungan, bisa jadi apa yang aku ambil lagi dari si pasangan. Apalagi yang harus bisa aku tuntut dari si pasangan. Rasa ketidakpuasan apa yang harus aku tambahkan dalam hubungan ini. Nah, kayak gitu. Jadi bisa kehadiran Sagittarius mengacaukan relationship. Gitu. Gitu ya. Jadi kalau ini hubungan pacaran, mari tidak melihat bahwa Sagittarius itu tuh berencana ingin punya hubungan long term dengan si pacar ini. Gitu. Mungkin hanya sekedar permainan belaka, hanya ingin ngambil duitnya saja, hanya ingin bersenang-senang saja, gitu ya. Gitu. Nah beberapa ya memang sudah benar-benar pergi, udah ngeblokir, menjauhkan diri pokoknya caranya itu menjauhkan diri ya, menarik tanggung jawab kepada si pasangan ini, gitu. Menarik tanggung jawab, menghilang gitu ya, pengen menghilang, pengen lari, pengen kabur dari si pasangan ini. Nggak tahu kenapa sikap Sagittarius seperti ini. Apakah memang ada kekecewaan gitu ya? Dan kekecewaan ini tuh terasa sudah fix. Aduh, si pasanganku ini nggak akan bisa berubah lagi nih, gitu. Udahlah tak hancurkan aja sekalian. Ada yang seperti itu, gitu ya. Jadi memang butuh diketahui apa yang salah gitu. Entahkah memang gitu ya ada kesalahan yang pernah dilakukan oleh si pasangan ini, dan kesalahan ini tuh tidak bisa ditoleransi oleh Sagittarius. Maka dia bilang buang aja lah ini si pasangan ini, tinggalkan aja lah hubungan ini, gitu ya. Nah di sana ada sebuah permasalahan yang dilihat oleh Sagittarius, ditangkap oleh Sagittarius, dan permasalahan ini kok kayaknya nggak nemu-nemu nih jalan keluarnya, gitu ya. Nggak nemu-nemu jalan keluarnya, gitu. Mungkin si pasangan terlalu tertutup kepada dia, macam-macam ya, macam-macam hal yang terjadi di situ. Tapi yang jelasnya bisa dianggap Sagittarius ini hubungan tuh nggak worth it,
ini hubungannya layak untuk ditelantarkan. Nah seperti itu. Nah bisa di sana ya, nggak usah ditanggung jawab orang yang seperti ini. Nah ada gitu ya energi dari Sagittarius. Dia sebagai laki-laki berantakan tuh, dia sebagai suami berantakan tuh. Ini bukan rumah tangga yang bahagia gitu ya. Nah bisa saja di sana gitu. Entah apapun itu alasannya, tapi kalau mari lihat energi Sagittarius di sini terbaca. Ini bukan seseorang yang menginginkan jangka panjang. Kalaupun mau menginginkan jangka panjang, tapi karena ada kebutuhan dari si pasangan. Nah itu aja, gitu. Dia tidak merasa dia sebagai partner, tapi bisa di sini dia merasa dia sebagai tuan di sini, gitu ya. Sebagai seseorang yang bisa-bisa aja, gitu ya, melakukan apapun dalam relationship ini. Dijalani tapi harus ada keuntungan, ditinggalkan karena ini hubungannya tidak worth it, itu juga bisa. Atau ini hanya kekacauan di dalam diri sendiri yang tidak bisa bersikap sepantasnya, selayaknya gitu ya, menyikapi sebuah relationship, ya bisa aja. Seperti itu. Ya. Bisa saja di sana. Gitu. Jadi untuk mengawali bulan Maret, kalau mari lihat, ya memang kontrol emosi dari si pasangannya Sagittarius ini cukup besar gitu ya. Dan ini pasti berani, oh alah aku salahnya di sini, aduh aku kelirunya di situ. Dia berani mengkoreksi dirinya, dia berani kontemplasi di sini gitu. Dan dia tuh nggak, misalnya dia melakukan kesalahan, dia tuh nggak akan mencari-cari alasan untuk membenarkan kesalahan dia tuh. Yang salah dari dirinya, ya dia salahkan. Oh ini harus diperbaiki nih. Oh sisi diriku ini harus di-upgrade nih. Oh jangan-jangan aku yang membuat kekacauan dalam relationship. Aku yang bikin kacau dengan Sagittarius. Nah kayak gitu ya. Dia tidak pecundang, dia gagah di sini. Gitu. Atau ya tadi sebenarnya Sagittarius sih yang bikin berantakan misalnya seperti itu ya. Untuk apa aku berada dalam hubungan toxic relationship? Seperti itu. Dan ini pasangan Sagittarius ini dia nggak butuh orang. Dia gini ya, dia tuh nggak butuh orang untuk ngasih tahu kebenaran-kebenaran ketika menjalankan relationship dengan Sagittarius. Dia sendiri, kesadaran dia sendiri nanti yang mengkoreksi dirinya. Terlalu lemahkah dia dalam hubungan? Terlalu kuat dan berantakan. Kalau dia yang toksik dalam relationship, dia bilang, oh aku yang toksik. Ternyata aku ular berbisanya. Gitu. Ternyata aku pecundangnya. Gitu. Tidak akan dia benarkan diri dia untuk sebuah kesalahan. Yang salah ya salah. Dengan tujuan untuk mengupgrade diri. Modelnya kayak gitu ya. Jadi hubungan ini tuh hampa dulu nanti. Hampa. Gitu. Nilai-nilai. Tapi ini membawa nilai-nilai. Gitu ya. Membawa pemahaman-pemahaman bagi pasangan Sagittariusnya. Gitu. Jadi tidak bahagia ya. Model Sagittarius mari lihat di sini tuh tidak berbahagia. Gitu, bisa memang sangat merusak relationship ini, entah dengan alasan apapun itu, gitu ya, mengabaikan, gitu, memporak-porandakan, gitu loh. Dia akhirnya bisa tidak bersetia karena ada alasan-alasan tertentu di sini, gitu ya. Jadi ini kayak yang Sagittarius menganggap ya. Ini tidak ada kualitas baiknya. Dan tidak mesti juga aku melakukan apapun gitu ya dalam hal kebaikan kepada si pasanganku ini. Karena dia tidak layak mendapatkan kebaikanku. Jangan-jangan seperti itu. Nah, kayak gitu ya. Daripada si pembangun, energi Sagittarius itu lebih kayak cenderung si penghancur. Di situ ya, dengan alasan-alasan yang memang benar atau ini salah saja, ini keliru saja Sagittarius dalam sikapnya dia sebagai manusia gitu ya, bukan sebagai pasangan tapi sebagai manusia gitu ya.
menjadi mencampakkan ya. Itu menjadi gambaran dari Sagittarius ketika ngelakonin relationship dengan si pasangan gitu ya. Menarik semua kebaikan-kebaikan gitu, membiarkan kekacauan atau bahkan menambahkan kekacauan yang sudah ada gitu ya. Namanya orang Sagittarius ya, ini energi apinya kuat banget, maskulinnya kuat di sini, maskulin gitu ya. Ini pun maskulin ini gitu, maskulin. Ngerti ya kalau orang maskulin itu energinya gitu, wah ini akan bisa melakukan apapun untuk menyudahi ya sesuatu yang dibangun dengan baik di awal. Nah, kayak gitu ya. Jadi energi Mars yang sangat kuat. Energi merusak di situ karena entah alasan apa. Gitu ya. Oke, baik. Dalam pembacaan hadir energi dari Aquarius, Aries ada di sana, Taurus ada di sana. Ini keras ini ya. Ini energi keras ini. Keras kepala, tidak mau mendengarkan si pasangan, gitu ya. Atau tadi fix, udah kamu udah salah sudah, gitu. Ya. Nah, kemudian di situ ada energi dari Virgo di sana. Kemudian ada energi dari Leo gitu. Cuman ya tadi kalau misalnya si pasangan punya salah, dia akan mau menanggung kesalahan itu gitu ya, tanpa bermain playing victim, tanpa berdrama di sana. Itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan di sini. Semoga mampu dipahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.